Kita keluar dulu dari jalan ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Channel yang ngoceh-ngoceh di atas motor. Dengan motor kesayangan kita semua, C70 kuning. Saya tidak mencanangkan diri saya motovlog sih. Cuma kalau dianggap motovlog, ya saya motovlog pemula. Ini ada apa kok rame nih? Rame banget, tumben ada apa ya? Ya emang ini rumah sakit sih, cuma biasanya tidak serame ini jalanan. Aduh, ada apa ini kok rame banget ini? Pasar kah? Enggak ada. Ya jalan besar aja udah. Ntar banyak orang random dan cukup rame. Ada apa ya? Sayang orang daerah sini, orang Lumajang aja enggak tahu kalau ada rame-rame gini ini ada apa. Beneran saya enggak tahu. Lewat sini aja dah. Kita lewati lampu merah langsung ke kiri ya kan. Kan biasanya kalau belok kiri langsung jalan terus gitu kan ya. Terus kita ke kanan, kita lewat alun-alun aja. Temanya hari ini lewat kota-kota, mungkin kota-kota yang tidak begitu rame lah. Soalnya saya ngerekamnya pakai HP itu loh, jadi bahan perhatian. Ya pertama jadi perhatiannya kan karena saya ini bawa motor tua, notabene warna kuning mencolok banget. Tapi saya tidak berani lewat alun-alun pak, motor saya mati. Ke sini aja dah, nggak usah lewat alun-alun. Terus langsung masuk ke Amblas ke barat boleh lah ya. Oke, bagi yang baru mau masuk Lumajang ya perhatikan jalan ini aja udah biar nggak bingung. Jalanan Lumajang itu gampang kok pak, tinggal lurus saja, gampang banget. Soalnya jalannya satu arah, lain dengan wilayah lain atau kota-kota lain yang banyak banget simpangannya gitu loh. Saya masih pakai C70 ya kan. Kita ke kanan, kita langsung aja udah. Bentar, belum bisa fokus, jalanannya begitu ramai. Bentar ya. Ya memang hari Senin sih, cuma biasanya meskipun hari Senin pun tidak serami ini gitu loh. Nggak tahu saya kalau ada acara apa-apa di Lumajang pun saya nggak tahu. Apa saya yang kurang bergaul ya? Hidup saya tiap hari cuma buat kerja hobinya. Oke. Sinilah bukan apa-apa. Orang sepele masih meskipun C70. Terima kasih yang telah mengklik video ini, yang telah menonton dan mendengarkan video ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Kita belok kiri aja dah. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi yang telah
menonton dan mengklik video ini sekaligus mendengarkan video yang bisa dibilang random lah ya. Kita belok sini aja. Karena saya ya syukur ngonten aja sih. Saya enggak pernah punya materi yang perlu saya sampaikan. Saya enggak pernah menyiapkan itu. Wow. Kalau keluh kesah, ya semua orang punya keluhan lah ya. Semua orang punya, tapi enggak. Kalau saya pribadi, saya enggak suka nge-floor keluhan saya pribadi sih. Ya mungkin saya floor ketika saya ini di atas motor gini. Terus habis itu kalau dibilang keluh kesah sih bukan kalau menurut saya. Ya cuma sekedar ngomong gitu aja. Saya enggak tahu itu dianggap keluh kesah apa bukan. Soalnya bagi saya, menurut saya ya, itu keluh kesah saya gitu loh. Ya udah, semua orang enggak usah tahu lah. Semua orang punya masalah sendiri-sendiri gitu kan. Sudah cukup dengan masalahnya. Saya tidak mau menambah masalah dengan mendengarkan keluh kesah saya. Saya tidak mau seperti itu. Ya intinya terima kasih lah. Terima kasih sudah mengklik dan mendengarkan video ini, berkenan menemani perjalanan saya. Saya tidak tahu ini bensinnya kuat apa enggak ya. Saya baru tahu kalau tandem speedometernya ini mati ternyata. Saya baru tahu. Harap maklum yang ngurusin kerjaan aja hobinya. Ya gimana Pak, hobinya saya cari uang Pak, gitu loh. Hobinya saya itu kayak olahraga gitu sih, hiburan menurut saya. Saya bukan orang yang punya hobi tertentu gitu loh. Ya hobinya saya cari uang, menghasilkan uang gitu aja. Maka dari itu di channel ini minta tolonglah supportnya, bantu saya untuk mencapai harapan saya. Ya saya enggak muluk-muluk harus dapat sekian juta dari YouTube. Saya enggak muluk-muluk seperti itu. Saya bukan orang seperti itu. Yang penting bisa mencapai batas penarikan nanti itu juga sudah alhamdulillah sih kalau menurut saya pribadi. Berapa sih batas penarikannya? 1.3 ya. Nah kalau misalkan cuma 1.3, yang penting bisa ditarik aja. Kecil menurut sebagian orang, tapi kalau untuk saya pribadi itu alhamdulillah banget. Tapi kalau nanti bonusnya ternyata lebih dari batas penarikannya, lebih besar, itu baru saya bisa memberdayakan orang lain lagi. Tujuan saya cuma satu Pak, beneran. Saya cuma ingin bisa memberdayakan banyak orang. Itu aja saya sih. Meskipun modal saya cuma C70 ini, saya enggak pakai helm full face dan saya juga enggak pakai action cam. Saya ngerekamnya cuma pakai HP. Enggak ada suara raungan-raungan motor, ya suara motor C70 ya gini nih tipikalnya kan. Ya itu, saya bermodal itu, bisa dibilang saya enggak bermodal bahkan. Karena tujuan saya cuma satu, saya ingin menciptakan lapangan kerja. Saya ingin menciptakan lapangan kerja dengan alat seadanya. Saya juga ingin menunjukkan kalau mau melakukan sesuatu itu nggak perlu nunggu kalian itu sempurna dulu gitu loh. Ya udah jalanin aja dulu dengan apa yang kalian punya. Sendirinya nanti kita juga berkembang, namanya manusia. Contoh gini, kita sebagai manusia dewasa ya kan nggak mungkin baru lahir pada langsung bisa lari gitu kan, atau baru lahir bisa langsung olah, itu kan nggak mungkin. Juga manusia berproses. Nikmatin aja prosesnya, diketawain ya udah, telan aja. Resiko dari dunia bisnis, resiko dari kita orang-orang yang mempunyai pemikiran kepingin berbeda dengan pemikiran orang yang lain, yang mana swasta itu atau usaha sendiri itu lebih asik daripada ikut orang misalkan gitu. Itu pasti untuk proses awal dari nolnya itu pasti diketawain orang gitu, diremehkan, direndahkan, itu pasti. Kalau kalian siap untuk menghadapi semua itu, mental kalian mental baja katakanlah, ya udah. Saya sendiri kayak gini C70, terus habis itu bukan helm full face. Saya enggak pakai action cam yang notabene selalu pakai kamera ngerekamnya gini.
diketawain orang, diketawain, diliatin, saya tidak peduli. Tujuan saya cuma satu, saya bisa menciptakan lapangan kerja untuk banyak orang. Udah itu aja. Dengan pengorbanan saya, dengan modal, bukan pengorbanan, dengan modal saya hanya memakai motor yang saya punya. Habis itu saya cuma ya pakai alat sederhana lah, saya sendiri pakai alat sederhana. Harapan saya nanti dari sini saya bisa berkembang, gitu aja. Ketika berkembang nanti, cuma mungkin untuk perkembangan saya nanti, saya bukan pecinta moge saya ini. Terus habis itu saya juga enggak suka speeding, takut kalau speeding saya pribadi ya. Enggak tahu, saya takut speeding itu, takut di atas motor loh ya, lain kalau di atas mobil. Speeding bawa motor tuh saya takut. Jangankan moge, motor metik aja ketika saya fullkan itu saya ada rasa takut gitu loh. Jadi saya tidak ada minat untuk ke moge, itu tidak ada minat. Maka dari itu mungkin nanti ketika ini makin berkembang dan makin besar, makin banyak orang yang mensupport saya kasarannya, ke depan ya saya tetap pakai 70 karena asik, menurut saya santai banget dan enak dipandang oleh orang lain. Motornya kalau tidak rewel juga kan asik juga gitu loh. Ini ngerekamnya gimana mas? Dibilang pakai HP. Saya pakai strap max, saya modif di helm standarnya, saya bolongin gitu ya, saya bolongin kaca helmnya. Ya udah, tinggal saya pasang aja sih. Awalnya strap max di badan, tapi kok pingin, kalau pernah gini ya, kalau mau tahu dulu awal-awal saya ngonten di atas motor gitu, saya pakai strap max yang saya taruh di badan. Hasil kameranya getar-getar gini pak, lah gini-gini. Ini kan ya memang getar-getar, cuma tidak separah ketika ada di badan gitu loh. Ya harap maklum ya, motor tua terus habis itu jalannya juga enggak begitu mulus lah, jadi harap maklum. Hampir di setiap sepanjang jalan saya lewat ini, enggak usah saya lewat, setiap saya papasan dengan orang, kita lihat Solo Kambang aja ya, setiap salipan dengan orang pengendara motor atau mobil, saya selalu diperhatikan gitu loh. Ya karena anehnya kenapa ya ini, saya ngerekamnya kok pakai HP, enggak susah emang mas? Susah? Enggak malu? Enggak. Awalnya malu, tapi kalau enggak diginikan saya enggak memulai gitu loh. Saya bukan orang yang seneng ribet. Ketika saya ada ide, langsung saya eksekusi dengan cara apapun, dan dengan alat seadanya. Itu saya. Baru nanti kalau udah berkembang, nanti ada peningkatan. Itu bro, itu pak, nikmatnya berproses itu gitu loh. Nikmat berproses itu nikmat. Kalau saya pribadi ya, tuh saya pakai HP pak. Welcome to the Solo Kambang. Kita miring-miring ya bisa loh. Yang pernah alas berproses itu menyakitkan gitu ya. Berproses itu capek. Berproses itu membosankan. Bahkan berproses itu membuat orang-orang yang tidak kuat itu bisa putus asa. Itu berproses. Tapi kalau orang itu sudah memang niat untuk berproses, niat untuk menerima sakitnya, susahnya, lelahnya, letihnya, bahkan sampai cibiran orang lain, berproses itu asik, beneran asik banget. Kita bisa tahu perjalanan kita dari awal
Meskipun J70 juga asik loh Pak, ini Pak, beneran. Jadi ya kalau bagi kalian yang sedang berproses, udah nikmatin aja proses kalian masing-masing. Nggak usah saling menjatuhkan, nggak usah saling mencibir, nikmati aja proses kalian masing-masing. Asik loh, beneran asik berproses itu. Nanti akan ada suatu kebanggaan, akan ada suatu kebahagiaan ketika kita sudah melewati proses sulit kita. Ternyata, oh alhamdulillah, bahagia banget, bangga banget ketika kita sudah melewati proses yang begitu sulit awalnya. Mulai dari cibiran orang, mulai dari nggak punya teman, sampai dengan dijauhi orang lain karena dianggap aneh, pemikiran yang tidak sama dengan orang lain. Itu semua bakal terbayar Pak ketika proses kita sudah kita lewati, terbayar lunas. Itulah asiknya proses. Itu bagi kalian yang mentalnya memang sudah siap untuk melakukan suatu proses dari nol gitu ya. Jangan bilang berproses ketika kita dimodali oleh orang lain atau oleh orang tua kita. Jangan bilang berproses ketika kita jatuh selalu dibackingi oleh kekuatan keluarga kita. Jangan bilang berproses lah, itu beda nanti prosesnya Pak. Kalau seperti kita Pak, aduh, bentar. Semuanya sendiri, dipikir semuanya sendiri. Wah men, jatuh, bangun, pusing, ibaratnya kepala pakai kaki di kepala, nangis, stres, itu kita sendiri Pak. Tapi itu semua akan jadi sebuah kebahagiaan, akan jadi sebuah kebanggaan. Oh alhamdulillah, bahagianya itu beda Pak, beneran. Bahagianya itu beda karena kita sudah melewati proses yang begitu sulit, dan ternyata kita juga bisa seperti orang lain. Nah itu yang ingin saya tunjukkan. Kalau ingin kalau ingin seperti orang lain, nggak perlu menunggu sampai kalian itu sempurna. Jangan punya ide gini langsung eksekusi gitu loh. Bukan saya ini menggurui ya, bukan. Cuma alhamdulillahnya saya juga ada di posisi seperti itu, dan saya sudah melewatinya. Dan di YouTube ini pun saya masih berproses seperti itu. Cuma di sektor lain saya sudah berdiri di YouTube pure tanpa bantuan siapa-siapa Pak. Dan akan jadi sesuatu yang indah banget ketika proses yang susah sudah kita lewati. Itu semua bakal terbayar Pak, beneran. Ditambah lagi kalau terbayar bagi saya untuk sekarang ini ya, karena saya ingin memberdayakan banyak orang, akan terbayar ketika di dunia YouTube ini nantinya, ketika saya sudah berkembang dan sudah menghasilkan uang dari YouTube ini. Kebanggaan saya cuma satu, ketika saya bisa mengajak orang untuk untuk menjadi tim saya di dunia YouTube. Wah itu bangga bagi saya Pak. Kalau saya dapat uangnya dari YouTube, itu alhamdulillah rezeki untuk saya. Kebanggaan saya nanti ketika saya sudah turun di YouTube, dan saya sudah turun sih, ketika YouTube saya sudah dapat uang dan saya bisa memberdayakan orang lain. Wah itu bangga saya Pak, beneran. Asik berproses itu Pak. Nggak usah lah nunggu sempurna. Punya ide untuk konten, harus punya kamera dulu, harus punya ini dulu. Intinya alatnya proper lah, baru bisa konten. Bukan seperti itu Pak, orang berproses itu. Jalanin aja dulu,
nikmatin setiap proses yang ada. Udah gitu aja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang mau mendengarkan celotehan apa ya, yang mau mendengarkan ya celotehan saya lah ya, celotehan saya ucapkan terima kasih banyak yang mau meluangkan waktunya untuk channel ini, yang notabene saya bukan siapa-siapa, saya bukan apa-apa. Bos, saya ucapkan terima kasih banyak. Alhamdulillah. Terima kasih hampir 2000 subsnya. Terima kasih. Kita lanjut. Saya juga lagi ada kerjaan lagi sih habis ini. Mungkin sampai sini dulu lah ya. Sekali lagi saya mohon supportnya agar saya bisa merealisasikan apa yang sedang saya harapkan dan sedang saya usahakan dalam dunia per-YouTubean, yaitu saya ingin memberdayakan banyak orang lagi lewat dunia YouTube. Saya mohon supportnya, bantu saya agar channel ini bisa semakin berkembang dan channel ini bisa menghasilkan uang yang cukup lumayan agar saya bisa berbagi dengan orang-orang sekitar nantinya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ini sudah mau masuk gang rumah saya. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah mengikuti dan menemani perjalanan saya. Sekian dari saya, lanjut besok. Biar besok saya bisa merecord lagi dan saya besok bisa langsung upload lagi. Terima kasih sekali lagi, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.